Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jidana Ali Fadilah dari kelas 12 Elin 1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang organisasi internasional. Ya, kita masuk peranan organisasi internasional dalam meningkatkan hubungan internasional. Masuk pengertian, organisasi internasional atau disebut multilateralisme adalah suatu istilah hubungan internasional yang menunjukkan kerjasama antar beberapa negara. Dalam filosofi politis, lawan dari multilateralisme adalah unilateralisme. Kita selanjutnya. Organisasi Internasional ASEAN. ASEAN adalah singkatan dari Association of Southeast Asian Nations atau Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara. ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus tahun 1967 di Bangkok. ASEAN didirikan oleh 5 negara pemrakasa yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Di Bangkok melalui Deklarasi Bangkok. Menteri Luar Negeri penandatangan Deklarasi Bangkok kala itu ialah Adam Malik dari Indonesia, Narciso S. Ramos dari Filipina, Tun Abdul Razak dari Malaysia, S. Rajaratnam dari Singapura, dan Tanat Kotman Koman dari Thailand. Ya, kita selanjutnya. Asas keanggotaan ASEAN adalah terbuka. ASEAN memberikan kesempatan kerjasama kepada negara-negara lain. Pembentukan ASEAN didasarkan kepada prinsip-prinsip berikut. Yang pertama, saling menghormati terhadap kemerdekaan, kedaulatan, kesamaan, integritas wilayah nasional, dan identitas nasional setiap negara. Mengakui hak setiap bangsa untuk penghidupan nasional yang bebas dari campur tangan luar, subversif, dan intervensi dari luar. 3. Tidak saling turut campur urusan dalam negeri masing-masing. Yang keempat, penyelesaian perbedaan atau pertengkaran dan persengketaan secara damai. Yang kelima, tidak mempergunakan ancaman, tanda kutip, menolak penggunaan kekuatan militer dan menjalankan kerjasama secara efektif antara anggota. Kita selanjutnya. Organisasi ASEAN didirikan dengan tujuan mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua, meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional dengan jalan menghormati keadilan dan tertib hukum. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama yang aktif dalam bidang ekonomi sosial, budaya, teknik, dan ilmu pengetahuan dan administrasi. Yang keempat, saling memberikan bantuan dalam bentuk sarana-sarana latihan dan penelitian. Yang kelima, meningkatkan penggunaan pertanian, industri, perdagangan, jasa, dan meningkatkan taraf hidup. Dan yang keenam, memelihara kerjasama yang erat dan bermanfaat dengan organisasi-organisasi internasional dan regional. Nah, di sini ada struktur ASEAN ya. Yaitu ada 2 struktur yang sebelum tahun 1976 dan setelah 1976. Yang sebelum KTT Bali 1976, yang pertama yaitu ASEAN Ministerial Meeting, sidang tahunan para menteri. Yang kedua, Standing Committee, badan yang bersidang di antara 2 sidang menlu negara ASEAN untuk menangani persoalan-persoalan yang memerlukan keputusan para menteri. Yang ketiga, Komite Tetap dan Komite Khusus. Dan yang keempat, Sekretariat Nasional ASEAN pada setiap ibu kota negara-negara ASEAN. Dan yang setelah tahun 1976, yang pertama, Summit Meeting, pertemuan kepala pemerintahan yang merupakan otoritas kekuasaan tertinggi dalam ASEAN. Yang kedua, ASEAN Ministerial Meeting, sidang tahunan para menteri luar negeri. Yang ketiga, sidang para menteri lainnya atau dalam tanda kutip non-ekonomi. Yang keempat, Standing Committee. Yang kelima, Komite. Selanjutnya, Sekretariat ASEAN berada di Jakarta yang dipimpin oleh Sekretariat Jenderal atas dasar pengangkatan oleh para menteri luar negeri secara bergilir dengan masa jabatan selama 2 tahun. Ya, di sini kita bisa lihat ke masa jabatan dan kepemimpinannya. Nah, kita lanjut. Konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN adalah konferensi puncak antara pemimpin-pemimpin negara anggota ASEAN. Di sini kita ada pelaksanaan konferensi tingkat tinggi. Yang pertama di KTT resmi, KTT ke-1 di Bali, Indonesia, tanggal 23 sampai 24 Februari tahun 1976. Yang kedua, KTT kita yang
kedua KTT resmi. KTT kedua di Kuala Lumpur, Malaysia 4-5 Agustus tahun 1977. Yang ketiga, KTT yang resmi. KTT ketiga di Manila, Filipina pada tanggal 14-15 Desember tahun 1987. Yang keempat, KTT keempat di Singapura dilalui pada tanggal 27-29 Januari tahun 1992. Yang kelima, KTT kelima di Bangkok, Thailand pada tanggal 14-15 Desember tahun 1995. Di sini juga kita ada yang tidak resmi, KTT tidak resmi. Yang pertama di Jakarta, Indonesia pada tanggal 30 November tahun 1996. Yang kedua, KTT tidak resmi di Kuala Lumpur, Malaysia tanggal 14-16 Desember 1997. Yang ketiga, KTT tidak resmi ketiga di Filipina tanggal 27-28 November tahun 1999. Yang keempat, KTT tidak resmi di Singapura pada tanggal 22 November sampai 25 November tahun 2022. Nah, sini masih ada lanjutannya yang KTT resminya. Kita masuk ke konferensi tingkat tinggi KTT Asia Afrika. KTT Asia Afrika disebut juga konferensi Bandung. Konferensi tingkat tinggi antara negara-negara Asia dan Afrika, kebanyakan dari negara yang baru saja memperoleh kemerdekaan. Diselenggarakan oleh Indonesia, Myanmar, Sri Lanka, India, dan Pakistan yang dikoordinasi oleh Menteri Luar Negeri Indonesia yaitu Ruslan Abdul Ghani. Berlangsung dari tanggal 18 sampai 24 April tahun 1955 di Gedung Merdeka Bandung, di tempatnya di Indonesia, dengan tujuan mempromosikan kerjasama ekonomi dan kebudayaan Asia Afrika dan melawan kolonialisme atau neokolonialisme Amerika Serikat, Uni Soviet, atau negara imperialis lainnya. Dasar Sila Bandung adalah 10 poin hasil pertemuan KTT Asia Afrika yang dilaksanakan pada bulan April tahun 1955 di Bandung. Dengan substansi dengan pernyataan mengenai dukungan bagi kedamaian dan kerjasama dunia. Yang pertama, menghormati hak-hak dasar manusia dan tujuan-tujuan serta asas-asas yang termuat di dalam Piagam PBB. Yang kedua, menghormati kedaulatan dan integritas teritorial semua bangsa. Dan yang ketiga, mengakui persamaan semua suku bangsa dan persamaan semua bangsa, besar maupun kecil. Yang keempat, tidak melakukan campur tangan atau intervensi dalam persoalan dalam negeri negara lain. Yang kelima, menghormati hak setiap bangsa untuk mempertahankan diri secara individu maupun secara kolektif yang sesuai dengan Piagam PBB. Selanjutnya, yang keenam, tidak menggunakan peraturan dan pertahanan kolektif untuk bertindak bagi kepentingan khusus dari salah satu negara-negara besar. Tidak melakukan campur tangan terhadap negara lain. Yang ketujuh, tidak melakukan tindakan ataupun ancaman agresi maupun penggunaan kekerasan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik suatu negara. Yang kedelapan, menyelesaikan segala perselisihan internasional dengan cara damai seperti perundingan, persetujuan, arbitrasi, atau penyelesaian masalah hukum ataupun lain-lain secara damai menurut pilihan pihak yang bersangkutan yang sesuai dengan Piagam PBB. Yang kesembilan, memajukan kepentingan bersama dan kerjasama. Yang ke-10, menghormati hukum dan kewajiban-kewajiban internasional. Di sini kita lanjut ke Gerakan Non-Blok atau GNB. Adalah suatu organisasi internasional yang dibentuk pada tahun 1961 oleh Joseph Broz Tito, yaitu Presiden Yugoslavia, Soekarno dari Presiden Indonesia, Gamal Abdul Nasser dari Presiden Mesir, Pandit Jawaharlal Nehru dari Perdana Menteri India, dan Kwane dari Presiden Ghana. GNB membawa negara-negara lain yang tidak ingin beraliansi dengan negara-negara adidaya peserta Perang Dingin bersama anggota-anggota penting termasuk India, Mesir, dan untuk suatu masa Republik Rakyat Tiongkok,
Brazil tidak pernah menjadi anggota resmi tersebut. Dalam KTT Gerakan Negara-Negara Non-Blok telah dihasilkan asas-asas. Yang pertama, gerakan non-blok bukan merupakan blok tersendiri dan tidak termasuk salah satu blok yang ada. Yang kedua, gerakan non-blok merupakan wadah perjuangan negara-negara yang sedang berkembang. Yang ketiga, gerakan non-blok memegang teguh prinsip perjuangan melawan imperialisme, kolonialisme, neokolonialisme, rasialisme, dan zionisme. Nah, di sini kita ada tujuannya. Tujuan gerakan non-blok adalah yaitu pertama, mendukung perjuangan dekolonialisasi dan memegang teguh perjuangan melawan imperialisme, kolonialisme, neokolonialisme, rasialisme, apartheid, dan zionisme. Yang kedua, wadah perjuangan negara-negara yang sedang berkembang. Dan yang ketiga, mengurangi ketegangan blok barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan blok timur yang dipimpin oleh Uni Soviet atau sekarang Rusia. Yang keempat, tidak membenarkan usaha penyelesaian sengketa dengan kekerasan senjata. Nah, di sini kita masuk ke PBB. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB adalah organisasi internasional yang anggotanya hampir seluruh negara di dunia. PBB dibentuk untuk memfasilitasi hukum internasional, pengamanan internasional, lembaga ekonomi, dan perlindungan sosial. Bahasa resmi PBB yaitu Inggris, Mandarin, Prancis, Rusia, Arab, Spanyol. Sekretaris Jenderalnya Ban Ki-moon, yaitu sejak tahun 2006 didirikan tanggal 24 Oktober 1945. Jumlah anggota pertama 192 negara bermarkas di New York City, Amerika Serikat. Tujuan PBB adalah berikut ini. Yang pertama, memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Yang kedua, mengembangkan hubungan-hubungan persaudaraan antara bangsa-bangsa. Yang ketiga, menciptakan kerjasama dalam memecahkan masalah usaha internasional dalam bidang ekonomi, sosial budaya, dan hak asasi. Yang ketiga, menjadikan PBB sebagai pusat usaha dalam mewujudkan tujuan bersama cita-cita di atas. Asas-asas PBB adalah sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan persamaan kedaulatan dari semua anggotanya. Yang kedua, semua anggota harus memenuhi dengan ikhlas kewajiban-kewajiban mereka sebagaimana tercantum dalam piagam PBB. Yang ketiga, semua anggota harus menyelesaikan persengketaan internasional dengan jalan damai tanpa membahayakan perdamaian, keamanan, dan keadilan. Yang keempat, dalam hubungan-hubungan internasional, semua anggota harus menjauhi penggunaan ancaman atau kekerasan terhadap orang lain. Konferensi San Francisco menghasilkan suatu piagam yang menyebut organ utama PBB sebagai berikut. Dewan Ekonomi dan Sosial, Dewan Keamanan, Sekretaris, Dewan Perwalian, Majelis Umum, dan Mahkamah Internasional. Majelis Umum PBB atau Sidang Umum PBB terdiri dari anggota dari seluruh negara anggota dan bertemu setiap tahun di bawah seorang Presiden Majelis Umum PBB yang dipilih dari wakil-wakil. Nah, tugasnya dan kekuasaan Majelis Umum yaitu yang pertama, berhubungan dengan perdamaian dan keamanan internasional. Yang kedua, berhubungan dengan kerjasama ekonomi, kebudayaan, pendidikan, kesehatan, dan peri kemanusiaan. Yang ketiga, berhubungan dengan perwakilan internasional daerah yang belum mempunyai pemerintahan sendiri yang bukan daerah strategis. Yang keempat, berhubungan dengan keuangan. Yang kelima, penetapan keanggotaan. Yang keenam, mengadakan perubahan piagam. Yang ketujuh, memilih anggota tidak tetap Dewan Keamanan Ekonomi dan Sosial, Dewan Perwalian, Hakim Mahkamah Internasional, dan sebagai berikut. Dewan Keamanan PBB bertugas untuk menjaga perdamaian dan keamanan antar negara. Dewan ini mempunyai kekuatan untuk mengambil keputusan yang harus dilaksanakan para anggota di bawah piagam PBB. Dengan Dewan Keamanan terdiri dari 5 anggota tetap yang mempunyai hak veto yaitu Amerika Serikat, Inggris, Rusia, Prancis, dan Cina. Ditambah dengan 10 anggota tidak tetap yang dipilih untuk masa 2 tahun oleh Majelis Hukum. Hak veto sampai dengan sekarang hanya dimiliki negara-negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB.
Di sini ada Dewan Ekonomi dan Sosial dipilih oleh sidang umum untuk masa 3 tahun dan bersidang sedikit-sedikitnya 3 kali dalam setahun. Tugas ECOSOC yaitu pertama, bertanggung jawab dalam menyelenggarakan kegiatan ekonomi dan sosial yang digariskan oleh PBB. Yang kedua, mengembangkan ekonomi, sosial, dan budaya. Yang ketiga, memupuk hak asasi manusia. Yang keempat, mengkoordinasi kegiatan-kegiatan dari bidang khusus dengan berkonsultasi dan menyampaikannya pada sidang umum kepada mereka dan anggota PBB. Nah, Dewan Perwalian merupakan lembaga PBB yang dibentuk dalam rangka untuk membantu mengusahakan kemajuan penduduk daerah perwalian untuk mencapai kemerdekaannya. Fungsi Dewan Perwalian adalah mengusahakan kemajuan penduduk daerah perwalian dalam negara untuk mencapai kemerdekaan sendiri, memberikan dorongan untuk menghormati hak-hak manusia, melaporkan hasil pengawasan Kepala Sidang Umum PBB. Nah, Mahkamah Internasional ialah badan perlengkapan PBB yang anggotanya terdiri atas ahli hukum dari berbagai negara anggota dengan masa jabatan selama 9 tahun. Tugas pokok Mahkamah Internasional. Yang pertama, memeriksa perselisihan atau sengketa antara negara-negara anggota PBB yang diserahkan kepada MI. Yang kedua, memberikan pendapat kepada Majelis Umum tentang penyelesaian sengketa antara negara-negara anggota PBB. Yang ketiga, menganjurkan Dewan Keamanan PBB untuk bertindak terhadap salah satu pihak yang menghiraukan keputusan Mahkamah Internasional. Yang keempat, memberi nasihat tentang persoalan hukum kepada Majelis Umum dan Dewan Keamanan. Nah, Sekretariat PBB adalah salah satu badan utama dari PBB dan dikepalai oleh Sekretaris Jenderal PBB, dibantu oleh staf pembantu pemerintah dunia. Yang pertama menjadi Sekretaris Jenderal pada PBB yaitu Philip dari Norwegia, masa jabatannya tahun 1945 sampai 1953. Dag Hammarskjöld dari Swedia tahun 1953 dan sampai tahun 1991. Yang ketiga Yutan dari Burma pada tahun 1961 dan sampai 1971. Yang selanjutnya Kurt Waldheim dari Australia, masa jabatnya dari tahun 1972 sampai 1981. Dan Jean-Pierre Perez de Cuellar dari Peru, masa jabatnya dari tahun 1982 sampai 1991. Selanjutnya ada Boutros Ghali dari Mesir, yaitu tahun 92 sampai 1996. Yang selanjutnya ada Kofi Annan dari Ghana, tahun 1997 sampai 2006. Dan sekarang Ban Ki-moon dari Korea Selatan tahun 2006 sampai sekarang. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau saya kurang lancar. Terima kasih telah menonton video ini.